بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة طلبة العلم rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala di pagi hari ini kita akan mengkaji dua kitab sekaligus. Kitab yang pertama sebagaimana yang sudah berjalan yaitu kitab Ibhajul Kiram Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani. Adapun kitab yang kedua yaitu Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim Al-Hanbali An-Najdi rahimahullah taala yang dikenal dengan Hasyiah Ibnu Qasim. Kita baca, kita ambil faedah dari buku yang ditulis atau hasyiah yang ditulis oleh Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala ini. Bagi yang sudah pernah belajar Al-Usul Ats-Tsalatsa maka dianggap sebagai mimbabil muraja'ah. Bagi yang belum pernah belajar sama sekali maka dianggap sebagai faedah baru dari kitab tersebut. Kita masuk pada halaman 11 Muqaddimatus Syarih. Muqaddimah pensyarah buku ini yaitu Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim. Alhamdulillahilladzi syahidat bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi al-kainat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bersaksi tentang kerububiyaan dan keilahiyaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh kainat. Kainat maknanya adalah makhluk ya. Maknanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk tersebut telah bersaksi akan kerububiyaan dan keilahiyaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui tau'an wa karhan, baik secara lisanul hal atau lisanul maqal. Seluruh makhluk mengakui adanya rububiyah Allah Azza wa Jalla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu baginya. Kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Kalimat la ilaha illallah adalah suatu kalimat yang dengan kalimat tersebut langit dan bumi ini bisa tegak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyad bil ayati wal mu'jizat. Serta aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, seorang rasul yang dikuatkan dengan ayat-ayat dan mukjizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du.
fa inna salasatal usul li Syekhil Islami wal muslimin mujaddidid da'wati wad din. Sesungguhnya salasatal usul yang kita kenal dengan al-usul as-salasa atau salasatul usul, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karya Syekhul Islam, Syekhul Muslimin, karya Mujaddidud Da'wah wad Din. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai Syekhul Islam, dianggap sebagai Mujaddidud Da'wah, Mujaddidul Islam. Muhammad ibni Abdul Wahhab ajzalallahu lahul ajra was thawab. Semoga Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahala dan ganjaran untuk beliau. Qad jaddan nas fi hifdhiha li'izami naf'iha. Sungguh umat manusia, baik para penuntut ilmu, pemula atau mutawassit, yang pertengahan, bahkan orang awam pun sekalipun pada masa tersebut bersungguh-sungguh untuk menghafalnya, dikarenakan besar dan mulianya kedudukan manfaat dari risalah ini tadi. Wa tashawwaqatin nufus li bayani ma'aniha li rasanati mabaniha. Bahkan jiwa seseorang pun betul-betul rindu, betul-betul punya keinginan sangat-sangat ingin menjelaskan makna-maknanya, dikarenakan kuat bangunan-bangunan makna yang ada. Nah, ini luar biasa juga sambutan dari para ulama, para masyayikh kita di dalam menjelaskan makna yang terkandung dari al-usul as-salasa atau salasatul usul. Teramat banyak karya-karya para ulama yang antum kenal seperti syarah Syekh Ibnu Utsaimin, syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, syarah Syekh Abdurrahman As-Sudais, syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Itu para ulama yang ada di zaman sekarang. Demikian juga yang sebelumnya, seperti Syekh Ibnu Baz punya syarah, seperti juga Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, takriratnya beliau punya. Itu yang di Mamlakah Al-Arabiyah. Belum lagi yang ada di negeri Yaman, ma'ruf min tullabi Syekh Muqbil memiliki syarah. Ya. Ada syarahnya Syekh Nu'man Al-Watar, ada syarahnya Nasir Az-Zaidi, dan sekian banyak syarah yang lain. Ya. Maka kata beliau, fa wada'tu 'alaiha hasyatan muwaddahatan lima'naha atau muwaddihatan lima'naha musyajji'atan liman iqtanaha. Maka kata Syekh, aku letakkan pada al-usul as-salasa atau salasatul usul ini tadi suatu hasyiah. Hasyiah itu catatan ringkas, sejenis catatan kaki, ya, yang simpel, pendek, tapi punya banyak makna, kandungan yang luar biasa, sebagai penjelas terhadap makna-makna dari kitab tersebut, dan juga sebagai penyemangat bagi orang yang mengkoleksi buku ini. Wallahul mas'ul ayyan fa'abiha. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang kita mengharapkan, memohon agar Dia, Allah Azza wa Jalla, memberikan kemanfaatan dengan buku ini, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemanfaatan terhadap dengan perantara asal matanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim.
Kita baca sedikit demi sedikit ya ikhwan dari buku yang disebutkan oleh penulis ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku beliau dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Di sini dikatakan musannif memulai karya tulisnya ini tadi bil basmalah, dengan basmalah, iqtidaan bil kitabil aziz, dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Dari sisi mana dalilnya? Dikatakan bahwasannya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan beliau mencontoh Al-Qur'anul Karim, Al-Kitabul Aziz, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Dafa. Al-Quran? Al-Quran dimulai dengan basmalah. Dalilnya adalah pada setiap ayat-ayat Al-Quran atau pada setiap surat dari Al-Quran itu dimulai dengan basmalah. Di awal-awal lafaz ayat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi, dan juga dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau, tulisan-tulisan beliau. Beliau pernah mengirim surat kepada Herakl, raja Romawi. Tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila azimir Rum, dari Muhammad kepada penguasa Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat. Wa amalan bi hadis, dan juga dalam rangka pengamalan terhadap hadis. Kullu amrin zibalin, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki kedudukan aihal wa sya'n yuhtam bi syar'an, setiap perkara yang memiliki kedudukan, memiliki keutamaan yang selalu diperhatikan secara syariat, la yabda fihi atau la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka dia terputus. Wa fi riwayatin ajzam wa fi riwayatin abtar. Wal ma'na min jami'ir riwayat annahu naqisul barakah. Sedangkan makna dari seluruh riwayat, mau dimaknakan aqta, mau dimaknakan ajzam, mau dimaknakan abtar, itu semua maknanya adalah naqisul barakah, kurang berkahnya. Sehingga maknanya setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu berkahnya berkurang. Jelas?
Hadis ini ya ikhwan, secara periwayatan sanad dikatakan dhaif. Dikatakan dhaif. Walaupun sebagian ada yang menyatakan hadis ini derajatnya hasan. Namun warraji, hadis dengan lafaz seperti ini sanadnya dhaif. Antum bisa lihat keterangan panjang lebar takhrij terhadap hadis ini, keterangan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana disebutkan oleh beliau di awal-awal kitab Irwaul Ghalil. Beliau menyebutkan panjang lebar tentang hadis ini secara detail penjelasannya. Tolong pintu jendelanya dibuka. Namun makna yang ada pada hadis ini sahih. Ya. Makna yang ada pada hadis ini sahih. Itu yang disebut oleh para ulama. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya berkurang. Itu secara makna sahih. Kenapa dikatakan secara makna itu sahih? Ya. Dikarenakan pada lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla memiliki keberkahan. Pada nama Allah Subhanahu wa taala memiliki keberkahan. Itu berdasarkan sekian banyak hadis yang menguatkan akan hal tersebut. Sehingga mereka, sebagian masyayikh kita, mereka mengatakan kalau memulai sesuatu dengan basmalah berdasarkan hadis ini dhaif. Tapi disunnahkan di dalam beraktivitas pada perkara-perkara yang apalagi tidak ada kaitannya dengan tauqifiyah, maka dimulai dengan basmalah. Mau menulis, mau berjalan, berdasarkan keumuman hadis yang ada. Demikian faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Ba'dani. Kemudian kata beliau, wal bada'a biha litabarruk wal isti'anah ala ma yuhtammu bihi. Memulai dengan basmalah dalam rangka untuk bertabarruk, dalam rangka untuk isti'anah. Tabarruk dengan apa? Tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga isti'anah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut. Wa qatasara 'alal basmalah, dan Syekh Muhammad rahimahullahu taala mencukupkan dengan basmalah. Kenapa? Li'annaha min ablaghi sana' wa dzikri walil khabar. Dikarenakan basmalah tersebut termasuk pujian yang paling ablag, zikir yang paling ablag, paling mengena. Ya. Walil khabar. Apa makna walil khabar? Dan juga berdasarkan khabar, yaitu hadis yang ada. Ya. Jelas difahami mafhum insyaallah taala ya ikhwah. Ya. Kenapa Syekh memulai dengan basmalah? Beliau tidak mulai dengan muqaddimah yang lain. Ya. Kemudian kata beliau, "Ya'lam rahimakallah." Ketahuilah rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu.
I'lam fi'lu amrin minal ilmi. I'lam adalah fi'il amr dari al-ilm, dari lafaz al-ilm yaitu ilmu. Alima ya'lamu masdarnya ilm, kalau amrnya apa? Amarnya ya'lam. Apa ilmu? Wa huwa hukmu dzihni al-jazim al-mutabiq lil waqi'. Ilmu itu hukum az-zihn, suatu hukum yang ada pada benak seseorang, al-jazim pasti, al-mutabiq mencocoki, lil waqi' kenyataan. Itu namanya ilmu. Makna secara bahasa ilmu itu hukum yang ada pada benaknya seseorang, yang ada pada pikiran seseorang, yang mencocoki kenyataan. Antum mengatakan batu itu keras, yang ada di benaknya antum, yang antum bangun pada pemikiran antum, batu itu keras, dan kenyataan memang batu itu keras. Itulah yang disebut dengan ilmu. Difahami? Ai makna i'lam kun mutahayyi'an mutafahiman lima yulqa ilaika minal ulum. Makna dari i'lam, hendaknya engkau menjadi orang yang mutahayyi'an, tahayyu, siap, mutafahiman, siap serta mau berupaya untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan kepadamu. Wa kalimatu i'lam, dan kalimat i'lam yu'ta biha inda dzikril asya al-muhimmah, didatangkan ketika menyebutkan perkara-perkara yang penting, allati yanbaghi lil muta'allim, itu perkara-perkara yang selayaknya bagi orang yang belajar tersebut, ayyusriya ila ma yulqa ilaihi minha, agar dia betul-betul memasang pendengaran terhadap apa yang disampaikan kepadanya dari ilmu tadi. Wa ma qarrarahu al-musannifu huna, apa yang telah ditakrir, apa yang akan diuraikan, dijabarkan, dijelaskan oleh musannif di sini, min usuluddin, termasuk usuluddin, pokok-pokok inti agama Islam, haqiqun bi ayyuhtam bihi ghayatal ihtimam, adalah suatu perkara yang selayaknya, sepantasnya untuk diperhatikan dengan sangat-sangat perhatian. Nah, dari sini ikhwan ya tullabal ilm, perkara al-usul as-salasa adalah perkara yang perlu sangat-sangat diperhatikan. Ya. Perkara al-usul as-salasa adalah 3 pokok dasar agama Islam tersebut, adalah perkara yang harus, yang wajib dipelajari bagi seorang muslim. Lihat para masyayikh kita, ya, yang kibar,
yang ma'ruf dengan keilmuannya, salafi, tidak didengar dari kalangan mereka, melainkan mereka pasti imma menulis syarah wa imma mengajarkan al-usul ats-tsalatsah. La tajid ahadan minal ulama ar-rabbani ar-rasikhin fil ilmi illa walahu kitabat au darsun minal usul ats-tsalatsah. Baik yang ada di Saudiyah, yang ada di Mesir, yang ada di Jazair, yang ada di Yaman, dimanapun itu para ulama kita. Bahkan para ulama tersebut berulang-ulang kali mengajarkannya, diulang lagi, selesai mereka ajarkan lagi, selesai mereka ajarkan lagi. Yang sangat aneh di zaman sekarang, sebagian ikhwah kita yang katanya salafi, yang katanya cinta sunnah, ya, penampilan nampak sosok seorang yang sunni, celana cingkrang, jenggotan, gamisan, wala yadrus al-usul ats-tsalatsa walau marrah. La siyama najidu min ba'di tullabil ilm yantasib ilal ilmi. Terlebih lagi kita dapati sebagian orang yang bernisbat sebagai penuntut ilmu belum pernah menghatamkan yang namanya al-usul ats-tsalatsah. Apa tidak miskin yang seperti ini tadi? Maka kami nasihatkan, ansahukum ya ikhwah, ya tulabal ilm, antahriso, upaya kalian untuk semangat hudur dars al-usul ats-tsalatsa walau marrah. Walaupun cuma sekali hatam jadilah, dibandingkan tak sama sekali. Didapati atau tidak kira-kira Pak Roni ikhwah yang belum pernah hatam al-usul ats-tsalatsa? Kira-kira Dokter Vicky? Banyak. Ya. Kalau dengar kitab al-usul ats-tsalatsa itu seakan-akan dengar kitab yang iya, sepele. Kadang juga didapati sebagian orang, maaf penuntut ilmu sekelasnya santri, kitab al-usul ats-tsalatsa tidak punya di rumahnya tadi. Mana ada orang yang dakwah tidak punya usul ats-tsalatsa, anak sarankan tidak usah untuk belajar, anak tahdzir. Sebelum anak udah mentahdzir duluan. Ada orang dakwah, dai, entah dia mau ngaku salafi atau bukan, tidak punya al-usul ats-tsalatsa, fa ana uhadzir minhu. La tadrus indahu wa la tastami' kalamahu. Yanbaghi lahu ay yajlis ya minat tadris. Selayak bagi dia duduk dibandingkan dia ngajar. Udah masuk akal loh Pak Roni. Ya, belum pernah belajar al-usul ats-tsalatsa dakwah, ngajar. Berarti kan kalau maaf ya, di kalangan kita orang-orang yang ngaji salaf ini itu kan orang awam. Kalau orang yang sudah ngaji otomatis dia pasti belajar sebenarnya. Itu poin yang paling penting ya ikhwan. Kemudian kata beliau, wa ya'tani bihi asyaddal i'tina, dan selayaknya juga seseorang untuk betul-betul perhatian dengan sangat-sangat perhatian. Ya, i'tina. Wa yusri ilaihi haqiqatal isra, dan berupaya untuk serius betul-betul mendengarkan. Ya.
Kemudian kata beliau, wa rahimakallah, du'aun laka birahmah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Itu doa rahmat untukmu. Ai ghafarallahu laka ma madha wa waffaqaka wa asamaka fima yustaqbal. Ya. Atau fima yastaqbil. Maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu terhadap apa yang telah lalu dan memberikan taufik terhadapmu serta menjagamu pada perkara yang akan datang. Itu makna rahimakallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu, mengampunimu dosa yang telah lalu dan memberikan taufik untukmu untuk perkara yang akan datang. Wa idza qurinatir rahma bil maghfirah. Nah, ini faedah ya. Apabila lafaz rahmat dibarengkan, digandengkan, disandingkan dengan lafaz maghfirah, fal maghfirah lima madha war rahma su'alus salama min dararil dzunub wa syarriha fil mustaqbal. Sehingga makna maghfirah itu ampunan untuk yang telah lalu, sedangkan rahmat permohonan keselamatan dari madarat dosa dan keburukan di masa mendatang. Difahami? Sehingga ketika antum meminta rahmat kepada Allah, itu sudah mencakup apa? Dosa yang telah lalu dan minta keselamatan yang akan datang. Namun kalau digandengkan berbarengan, misalkan rahimakumullah wa ghafarallah atau ghafarallaka, sehingga maknanya apa? Rahmat itu untuk yang telah lalu, sedangkan maghfirah untuk yang akan datang. Rahmat untuk yang akan datang, maghfirah untuk yang telah lalu. Wa katsiran ma yajma'u rahimahullah indama yursyid at-talib bitakrir al-usul al-muslim al-muhimmah. Dan sering sekali yaitu beliau rahimahullah menggabungkan ya, bainahu wa bainad du'a ilahu, antara maghfirah dan rahmat ya. Wa hadza min husni inayati wa nushi wa qasdi al-khair lil muslimin. Ini merupakan bagusnya perhatian beliau dan nasihat beliau serta keinginan beliau terhadap suatu kebaikan bagi kaum muslimin. Ya. Sering i'lam rahimakallah ya. Wa ghafaralaka misalkan. Nah, itu maknanya. Ya, sering beliau menggabungkan dalam hal tersebut. Ya, ketika beliau membimbing seorang talib untuk memperhatikan pokok-pokok yang terpenting. Wallahu alam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Masih ada waktu, insyaallah kita lanjutkan syarah Bulughul Maram ini tadi. Naktafi bihadzal qadar.